Maksudnya apa nih? Gitu. Motif. Makanya nggak ada motif kecuali ada dalam hati. Orang bisa ngucapin al, tapi yang tahu motifnya apa hatinya. Contoh sodako, kasih, terus kemudian terima kasih apa sudah sodako, udah gak usah terima kasih, ikhlas. Padahal motifnya biar tahu dia ikut sodako. Motif itu ada di mana? Di hati. Makanya di kitab-kitab itu wa mahalluha al-qalb, tempatnya niat ada di, dan nggak usah ribet-ribet Pak. Ya awalnya sih nggak apa-apa. Sholli fardhu zuhri, Imam Syafi'i juga mengucapkan sholli fardhu maghribi arba'an raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman imaman lillahi ta'ala. Pas Allah di hatinya, ya Allah sholat maghrib sebelum selesai. Nah, kalau lama saya niat sholat maghrib 3 rakaat nanti Allah gitu. Artinya tanpa menyebutkan kita menghadap kiblat atau kita sebut berapa rakaatnya itu nggak begitu perlu, Ustaz. Nggak perlu seperti itu, karena kalau di kitab sih sebenarnya yang wajib itu 3. 1 niat sholat, 2 nama sholatnya, yang ketiga sholatnya fardu apa sunnah. Tapi itu udah bisa diringkas dengan mengatakan sholat maghrib, berarti ya kalau sholat ya sholat maghrib ya wajib. Makanya pendek saja dalam Allah Akbar, sholat maghrib ya Allah, sholat isya ya, ba'diyah isya ya, sunnah wudu ya, itu sudah. Tapi kalau kita mengikut imam ditambahin nggak kita? Iya, seperti itu. Ditambahi imam atau makmum, tapi nggak wajib. Nggak wajib itu. Nah, tapi nanti hilang pahala jamaahnya kalau nggak disebut. Iya, seperti itu. Makanya kalau mau imam belakangan ditepuk biar apa? Biar imamnya niat jadi imam. Sebab kalau niat jadi imam itu boleh di tengah-tengah. Berarti dalam hati ganti gitu, Ustaz? Iya. Kalau ditepuk itu dalam hati saya niat imam. jadi imam. Terus hak imamnya, kewajiban imamnya dipenuhi. Takbirnya jangan. Nanti nggak kedengaran imamnya. Bolot. Seperti itu. Tapi Allahu Akbar biar makmumnya dengar. Sehingga kemudian ya ini maaf ya Pak, kalau misalkan pas masih banyak yang sholat nggak usah kenceng-kenceng zikir, nggak apa-apa pakai ini. Takut enggak ya kayak Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim, nanti baca Fatihahnya ini itu yang lagi sholat. Seperti itu. Kalau bisa nggak apa-apa pakai ini. Zikir kerasnya nggak apa-apa. Tapi kalau masih banyak yang sholat, usahakan jangan pakai otot. Ya mungkin karena biar terdengar di belakang, tapi pelan-pelan saja biar nggak berisik. Seperti itu. Sama yang kedua anak-anak masih banyak yang sholat sudah kayak gitu. Ya tapi itu mah dipikirkan bareng-bareng ya. Cuman kayaknya kalau dipikirin terus nggak selesai-selesai. Soalnya cuma dipikirin seperti itu. Nah, ini gimana nih? Tenang aja, lagi dipikirkan. Bertahun-tahun dipikirkan seperti itu. Baik para jamaah, mengganggu orang sholat itu dosa. Baca Quran saja keras sampingnya orang sholat itu nggak boleh. Seperti itu. Makanya kemudian ya bukan nggak boleh baca Quran, pelan-pelan saja.
Kalau sudah selesai semua baru kenceng nggak apa-apa. Dan seperti itu. Makanya kalau bisa ya sambil ngeliatin jamaah muter tuh Pak. Ya nggak apa-apa muter. Rasulullah juga mau muter. Kalau misalkan nggak muter ya ngadep ke Kanan. arah apa tuh yang sebelah ke makmumnya itu sebelah mana ya? Barat timur apa? Barat daya. Kanan. Timur barat. Duduknya ke sebelah sana tuh ya. Ya, ada madep sana lah kalau tak Madep sana. Kanan. Berarti kanannya Kanan. sebelah makmum. Kanannya sebelah makmum, kirinya ke arah Kiblat. Seperti itu. Nah, jadi niat imam, niat makmum boleh saat di tengah-tengah sholat. Nah itu yang bangsa hati. Ada lagi yang sifatnya qauli, ucapan. Ada takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ada doa iftitah, ya Allahu Akbar kabiro wajah wajiyah. Ada baca Fatihah, ada baca surat, ada takbir intiqom, ada doa ruku. Itu ucapan itu. Syarat ucapan itu apa? Keluar suara. Makanya dianggap pembicaraan kalau apa? Keluar suara. Nah, ada dua jenis tuh. Satu sir, dua jahar. Kalau sir itu suara yang terdengar cuma telinga sendiri. Kalau jahar kedengaran samping. Jadi kalau itu jahar itu. Kalau sampingnya kedengaran. Ini misalnya saya usahakan nggak pakai mic. Misalnya gini. Kedengaran nggak Pak? Dengar. Jauh padahal. Berarti apa tuh? Jahar. Jahar kayak gitu. Tapi kalau gini. Kedengaran nggak? Sir. Itu sih. Tapi saya dengar. Makanya perlu dilatih. Seperti itu. Ya, sebab ilmu ini ilmu praktek, bukan ilmu teori. Seperti itu, misalnya istri kita di samping, terus coba kedengaran gak ya? Kata istrinya udah gak kedengaran, berarti aman. Namanya apa tuh? Sir. Sebab yang susah tuh sir, Pak. Kadang gak keluar suara, kadang keluar suara tapi ganggu samping. Seperti itu. Maka perlu dilatih. Seperti itu. Ya mau rukunya, mau sujudnya. Ada satu masjid itu doanya pakai bahasa Indonesia tapi sampingnya tahu. Ya Allah, alhamdulillah dosaku. Jadi yang sampingnya itu mau ketawa. Soalnya lagi sujud, doanya kan kencang. Seperti itu. Ya Allah, utang saya mohon dilunasi. Makanya kemudian nggak boleh ngomong bahasa Indonesia saat sholat. Seperti itu. Nah, ulama ijma para jamaah. Yang ketiga yaitu perbuatan, namanya fi'li. Ada ngangkat tangan, ada sedekah, ada berdiri, ada ruku, ada nunjuk. Itu namanya apa? Fi'li. Gerakan. Ya sholat itu isinya tiga itu. Qauli, Fi'li. hati, ucapan, gerakan. Seperti itu. Nah, salah satu pembatal sholat itu apa? Ucapan yang zikir bukan, baca Quran bukan,
Doa bukan. Isinya dua. Satu, bukan bahasa Arab, atau bahasa Arab kamunya manusia. Kayak ya Allah. Nah, itu ada dalam kitab Hasyiah Ibnu Abidin, Hasyiah Ad-Dasuki. Ya ini mah formalitas saja, biar yakin. Seperti itu. Kalau mau dicek kitabnya ya monggo, kan seperti itu. Nah, ini dalilnya para jemaah. Dalilnya sih yang ininya aja Pak. Yang ininya aja segini. Ininya bukan. Artinya apa? Sholatlah karena Allah dengan tenang. Kunut. Kunut itu artinya tidak bicara, tidak ngobrol. Dulunya sebelum ini itu orang sholat masih ngobrol. Kata Zaid bin Arqam dalam Sahih Bukhari Muslim itu, dia mengatakan kunna natakallamu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Kami itu sholat sambil ngobrol. Nah, saya bayangannya kayak majelis taklim tuh Pak, ya, kayak pengajian kayak gini. Kadang kan ustadznya sudah mulai, kita mah masih ngobrol kan kayak gitu. Jadi sahabat juga dulu kayak gitu, Allahu Akbar. Jadi nikah ke sini, gitu sambil ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Naik kuda. Ya obrolan aja yang nggak penting. Jadi apa saling ngobrol. Dan itu saat itu boleh, nggak masalah. Sambil sholat, sambil ngobrol. Sampai turun apa? Wa qumu lillahi qanitin. Turun ayat sholatlah, jangan ngobrol. Maka kata Zaid, fa umirna bisukut. Kami diperintahkan untuk diam, nggak boleh ngobrol. Wa nuhina anil kalam, dan kami dilarang ngobrol, berbicara. Maka saat itu obrolan membatalkan sholat. Seperti itu. Monggo silahkan barangkali ada yang diskusikan atau ditanyakan. Lanjut. Apa sudah? Kalau kita selagi sholat, selain kita nyebut-nyebut doa-doa itu, ketika kita Allah atau apa gitu, sebut ya Allah, begitu gimana tuh di dalam sholat? Ya Allah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebab ya Allah itu manggil siapa? Allah, bukan manggil manusia. Ya Allah itu bahasa lainnya apa? Allahumma. Seperti itu. Kalau Allahumma itu atau ya Allah itu namanya di bab munada, manggil. Yang dipanggil siapa? Allah. Berarti yang diajak bicara siapa? Allah. Berarti nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi ya jangan kebanyakan ya Allah. Ya Allah. Pada saat dia naik atau dia ya Allah. Pernah dengar aja begitu. Tapi nggak batalin sholat. Lagi sujud ya Allah, ya Allah boleh Pak. Sebab sujud tempatnya doa. Seperti itu. Tapi ya jangan kenceng-kenceng. Nanti sampingnya kedengaran. Monggo silakan. Ketika sholat itu kadang-kadang itu pertama misalnya kita makmum masbuk itu kadang-kadang sampai 3 kali atau 3 kali syak, 3 kali masbuk. Itu batasannya ada enggak? Masbuk, ada datang lagi, masbuk lagi, datang lagi, masbuk lagi. Itu tahapannya sampai berapa? Sampai berapa orang? Baik. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, di bab jamaah syarat jadi imam itu imamnya bukan makmum. Selama imamnya bukan makmum maka boleh
imam. Tapi sampai 40 kali ya nggak apa-apa, asal imamnya bukan makmum. Misalnya udah selesai, terus ada orang sholat sendirian kan naik, ditepuk, niat jadi imam. Ininya selesai, belakangnya kan naik lagi, ditepuk lagi. Imam lagi. Jadi makmum lagi. Kalau 40 sampai belakang kan mesti mundur-mundur kan. Kalau 40 ya Pak, kan nggak mungkin. Ini kan mesti nggak mungkin sejajar kan. Mundur, ya. nanti mundur lagi. 10 aja udah nyampe luar masjid. Udah habis rakaatnya. Tapi selama yang ditepuk itu sholatnya tidak jadi makmum, maka boleh. Seperti itu. Kenapa? Karena yang boleh jadi imam itu 2. Satu sudah jadi imam, kan tinggal ikut. Yang kedua ketika sholat sendiri. Seperti itu. Nah, jadi sah-sah saja. Malah yang bermasalah itu apa? 2 jamaah dalam satu masjid. Tunggunya kapan? Nunggunya sampai selesai salam. Kalau pengen bikin jamaah sendiri. Salam imam. Salam imam. Oh iya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kecuali imamnya bermasalah, nggak boleh seperti itu. Kalau misalkan ada orang sholat 2 di sini, seperti itu. Terus kita bikin sholat lagi di sini, yang sholat di sini batal, karena sudah ada yang sholat. Kecuali ragu, itu pakaiannya jin itu, kaosnya ketat. Terus nanti pas ruku kelihatan aurat, ya udah daripada makmum sama dia bikin sendiri itu boleh. Kan sebenarnya dari fisik kelihatan kan, Iya. orang-orang itu seperti itu. Atau kemudian tiba-tiba takbiratul ihramnya Allahu Akbar, wah udah berarti masalah ini sholatnya, maka sholat sendiri boleh. Tapi kalau imamnya bagus, sujudnya benar, bikin sholat sendiri, batal. Rasul mengingkarinya dalam hadis ini. As-sholata ima'an. Apakah ada 2 sholat dalam satu masjid? Itu ditolak. Maka di Bidayatul Mujtahid itu ijma ulama tidak boleh ada 2 sholat dalam sholat fardu ya, dalam satu masjid. Biasanya yang bikin kayak gitu apa Pak? Apa? Gengsi. Biasa jadi imam, tiba-tiba ada yang jadi imam, akhirnya sholat sendirian tuh di belakang, bikin jamaah lagi. Makanya kemudian salah satu penyebab masuk neraka itu apa? Sombong, gengsinya besar. Salah satu faktor sombong apa? Ngerasa lebih mulia. Kalau gini Ustaz, istilahnya kita datang nih 3 orang nih. Terus jamaah masih ada, cuman udah tahiyatul terakhir. Iya, masih ada jamaah, cuman udah tahiyatul terakhir. Abdullah mana kita bikin jamaah baru atau kita ngikut yang itu, yang terakhir? Tunggu dia selesai. Tunggu selesai. Bikin baru. Oh. Karena apa? Yang bikin baru itu takbiratul ihram sudah berjamaah. Bedanya kalau ngikut dia cuma dapat tahiyat akhir. Tapi kalau bikin baru takbiratul ihram imam ketemu. Makanya tunggu saja dia Selesai. Kecuali imam yang baru nggak meyakinkan, kan gitu. Misalnya ini kayaknya saya jadi imam nggak bisa, pasti yang jadi imam bapak ini, tapi bapak ini bermasalah jadi imam, kan kayak gitu. Maka yang mendingan ikut yang lama, karena kalau ikut dia nanti misain
cerita seperti itu karena di zaman akhir banyak orang kepedean, Pak. Seperti itu, pede jadi imam. Seperti itu. Tapi juga kalau nggak ada yang pede, bingung juga, dorong-dorong. Nggak ada yang mau maju seperti itu. Makanya paling enak siapkan saja ilmunya. Kalau suatu saat kemudian butuh sudah siap, bukan modalnya kan. Untuk jadi supir itu butuh keahlian. Ini nggak ada yang bisa jadi supirnya, harus kecerdasan. Udah saya aja lah, nggak bisa juga nggak apa-apa. Ya nabrak nanti. Seperti kalau nabrak yang rugi siapa? Ya supir ya semuanya. Sholat pun kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak ada yang lain, saya aja yang jadi imam. Ya nabrak. Seperti itu. Kalau nabrak ini kemudian disidangkan di pengadilan, yang masuk penjara siapa? Supir, nggak punya lisensi. Sholat berjamaah pun dihisabnya di hari kiamat, siapa yang dihisab? Imam. Makanya hadisnya riwayat Imam At-Tabarani itu mengatakan al-imamu domin wal makmum muqtamin. Imam itu nanggung. Makmum itu tugasnya apa? Percaya imamnya benar, seperti itu. Tapi kan di mana percayanya kelihatan mata imamnya bermasalah. Seperti itu. Nanti bahasnya imam lagi. Baik, cukup ya Ustaz. Satu lagi Ustaz. Monggo silakan. Kembali yang tadi awal disampaikan Ustaz, yang peliharalah semua sholat fardu dan sholat asar. Sedangkan sholat asar itu juga sholat fardu kan Ustaz ya? Kenapa sholat asar itu dibedakan itu Ustaz? Baik. Para jamaah di asli maknanya sih sholat tengah ya. Tengah bengkel aja lu. Subuh, zuhur, maghrib, isya. Tengah-tengahnya apa? Asar. Sehingga kemudian sholat siang itu subuh, zuhur, sholat malam itu maghrib, isya. Tengah-tengahnya asar. Nah itu masyhur di tafsir-tafsir bahwa sholatul wusta itu maknanya asar. Kenapa asar ini disebutkan khusus? Karena asar itu yang terhormat. Tadi kan para jamaah rahimani wa rahimakumullah semuanya. Terus apa yang saya lakukan Pak? Yang terhormat. Padahal kan dia juga jamaah juga kan. Kenapa itu dibedakan? Karena terhormat. Jadi penyebutannya khusus. Pertanyaannya kenapa asar terhormat? Karena yang paling susah berjamaah asar. Yang itu sejak zaman Rasul para jamaah. Waja'alnan nahara ma'asya. Siang itu buat nyari ma'isah. Ma'isah itu nyari rezeki, bukan nyari Aisyah. Seperti itu. Kalau ada yang ini nyari Ma'isah apa nyari Aisyah, gitu, seperti itu. Ya nyari Ma'isah dulu baru nyari Aisyah. Baik, nah sehingga kemudian kalau subuh itu orang di rumah belum kemana-mana, ke masjidnya enak. Zuhur, walaupun di tempat kerja sejak zaman Rasul itu biasanya yang dilakukan Rasul dan para sahabat itu pertama apa? Qailulah, tidur sebelum zuhur. Habis kerja capek itu tidur. Habis tidur apa? Lapar, goda makan siang. Berarti udah tidur, udah makan siang, udah ngopi, seger kan? Maka sebelum mulai kerja lagi apa? Sholat zuhur berjamaah. Bukan dibalik. Gitu, capek, tidur, habis tidur lah, lapar, makan apa? Sholat, sehingga sholatnya khusyuk, nggak ngantuk, nggak lapar.
Langsung. Kalau udah selesai sholat zuhur ya kerja lagi. Di kita sholat dulu, habis itu apa? Makan sehingga sholatnya ya Allah apa yang lapar banget. Jaminan apa? Khusyuknya. Habis kerja capek-capek belum makan sholat. Udah kayak gitu ngantuk lagi. Wah ya udah. Kalau bisa makan dulu ya. Seperti itu. Kalau makan dulu, habis makan apa? Tidur. Di mana? Kata orang kan di mana-mana. Kalau habis makan tidur, gampang kena penyakit gula. Betul ya PT ya? Nah seperti itu. Jadi tidur dulu baru makan. Jangan makan dulu baru tidur. Biasa bisa makan naik ke mata ya Ustaz. Ya kalau tidur dulu nggak naik Ustaz. Apalagi ada kopinya kan seperti itu. Plus makannya jangan kenyang. Seperti itu. Nah, udah kayak gitu biasanya jam 5 pulang. Jam 5 pulang, mandi, sholat maghrib gampang. Habis sholat maghrib, sholat isya gampang. Yang nanggung apa? Asal. Kalau kerja bangunan, terus proyeknya 10 lantai, terus datang waktu asal, badannya kena semen, kena cat, turun dulu dia sholat berjamaah dibersihin. Sholat asar jam 3. Setengah 4 selesai sholat asar. Naik lagi malas nggak Pak? Malas sudah bersih. Seperti itu. Sehingga kemudian udahlah tanggung mau jam 5. Akhirnya duduk aja di bawah. Sehari aman, 2 hari aman, 3 hari kata mandor sini Mas. Besok nggak usah kerja ya. Soalnya jam 3 udah selesai. Itu sejak zaman Rasul. Maka kemudian penyebutan asal khusus. Seperti itu. Baik, cukup ya Pak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.